illa yabla fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa adamu rabbahu faghwa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Pertanyaan yang pertama, mohon penjelasan atau tafsir ayat 120 Quran surat Toha. Mengapa setan membisikkan pikiran jahat berupa pohon khuldi di pohon khuldi, apa yang dimaksud, dan kerajaan yang tidak akan binasa? 2. Pada ayat 121, apakah sebelum memakan dari buah pohon khuldi itu aurat Adam dan Hawa tertutup? 3. Dan durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah ia. Apa kedurhakaan dan kesesatan Adam sehingga Allah murka kepadanya? Yang keempat, jika pada waktu itu Adam tidak tergoda oleh bujukan setan, apakah berarti Adam tetap kekal di surga sehingga Adam tidak diturunkan Allah ke bumi dan manusia tidak ada di bumi, sehingga kita semua saat ini tidak akan diciptakan oleh Allah? Ustaz, mohon penjelasan. Yang nomor 1, kenapa setan ngojok-ngojoki Adam dan Hawa dengan pohon khuldi? Tanya setannya. Kok tanyanya kenapa? Itu kejadian memang seperti itu. Dan kisah itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan memang setan sudah memohon kepada Allah penangguhan azab sampai hari kiamat. Dan setan juga memohon kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Coba Al-A'raf dibaca itu. Fabima aghwaytani, ada di brosur itu. Halaman 4. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Kapan iblis dinyatakan kesesatannya? Saat iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Karena iblis merasa lebih baik daripada Adam. Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah, sehingga merasa lebih kuat daripada Adam. Maka ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam,
langsung seketika iblis menolak. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini alasan iblis, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia, yaitu Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini alasan iblis untuk menolak perintah Allah. Padahal yang memerintahkan itu Allah, Sang Maha menciptakan iblis, juga menciptakan Adam. Ketika Allah Sang Maha Pencipta perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Padahal perintah ini datangnya dari Allah Sang Maha Tinggi. Tidak ada lagi perintah yang bisa menyamai, apalagi melebihi ketinggian perintah dari Allah. Yang memerintahkan Allah ke iblis menolak. Semua malaikat saja yang senantiasa bertasbih kepada Allah dan melaksanakan apapun yang menjadi perintah Allah, semua malaikat itu bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena yang merintahkan Allah. Lah kok ini iblis menolak? Maka dinyatakan kesesatannya karena menolak perintah Allah. Sama kita manusia ini, kalau menolak perintah Allah berarti kita tersesat. Manusia yang menolak perintah Allah, yang merasa lebih, punya perasaan merasa paling berpengaruh, merasa paling pinter, merasa paling kaya, merasa paling segalanya, berarti manusia itu sama dengan iblis. Pola pikirnya sama. Iblis wujud, manusia. Lah kemudian karena permohonan iblis kepada Allah, fabima aqwaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah nyatakan aku sesat wahai Allah, maka sungguh aku akan menyesatkan mereka, yaitu manusia, dari jalanmu yang lurus. Caranya bagaimana? Tsumma la'atiyannahum, aku akan datangi mereka, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau wahai Allah tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur, sehingga yang bersyukur hanya sedikit. Banyak manusia yang terkena jeratan iblis, bujuk rayu iblis, termasuk kita, kalau tidak hati-hati. Lah dulu saat menggoda Adam dan Hawa, jeratan yang digunakan oleh iblis pohon yang dalam ayat ini disebut pohon khuldi. Khuldi maksudnya kekal, pohon kekekalan, pohon yang bisa menyebabkan kamu wahai Adam kekal di dalam jannah. Nah, terkait dengan jannah itu terjadi perbedaan penafsiran. Ada yang menafsirkan jannah di situ yang dimaksud adalah surga. Ada yang menafsirkan jannah di situ adalah taman atau kebun yang rindang dan tempatnya tidak di surga. Poinnya bukan di situ.
poin atau pelajaran yang bisa kita ambil, dimanapun jannah yang dimaksudkan, apakah jannah yang ada di akhirat atau jannah di situ satu tempat yang sangat menyenangkan tetapi tidak di kampung akhirat, poin utamanya dimanapun berada jangan terkena bujuk rayu iblis. Dulu Nabi Adam pernah menempati satu jannah. Jannah itu yang sangat menyenangkan. Taman kebun yang sangat menyenangkan, enak dipandang, sedap dipandang. Tapi ingat, jannah kampung akhirat tidak ada iblis di sana. Surganya Allah di kampung akhirat tidak ada iblis. Lah jannah itu di mana? Wallahu a'lam. Yang maha mengetahui hanya Allah. Kewajiban kita mengimani kisah itu benar-benar pernah nyata dan terjadi. Dulu Nabi Adam digoda, biar tidak keluar dari jannah ini wahai Adam, syaratnya kamu makan pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini dan memakan buahnya, niscaya kamu kekal di dalam jannah ini. Dan kamu akan mendapatkan kerajaan. Maksudnya tempat yang sangat menyenangkan di dalam jannah itu selama-lamanya. Kerajaan yang tidak akan punah, kesenangan yang tidak akan pudar. Nah, singkat cerita, dengan rayuan itu, karena ingin kekal di dalam kenikmatan itu selama-lamanya, maka Nabi Adam pun tergoda dan memakan buah khuldi itu. Kemudian mendapatkan hukuman dari Allah. Kenapa? Karena telah melanggar perintah dari Allah, melanggar larangan dari Allah. La taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian dekati pohon ini. Janganlah kalian berdua dekati pohon ini. Kalau sampai kalian dekati pohon ini, maka kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa setan menggoda Adam dan Hawa dengan pohon itu? Karena ada larangan dari Allah kepada Adam dan Hawa agar jangan mendekati pohon ini. Allah katakan la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, janganlah kalian berdua mendekati syajarah ini. Kalau kalian berdua mendekati syajarah ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Karena adanya larangan ini, maka iblis menggoda Adam dan Hawa dengan syajarah itu. Begitu Adam tergoda dan Hawa memulai merasakan buahnya, berarti beliau berdua telah melanggar larangan Allah dan mengikuti bujuk rayu iblis. Maka mendapat sanksi dari Allah berupa dikeluarkan dari jannah itu. Namun beda, ini Nabi Adam begitu mendapatkan bahwa beliau telah melanggar larangan Allah, maka benar-benar menyesal dan bertobat betul
pelanggaran yang dilakukan ya hanya sekali itu. Beliau dengan dengan Hawa bertobat betul kepada Allah dan tidak pernah lagi tergoda dengan bujuk rayu iblis, maka tobatnya diterima oleh Allah. Lah kita bukan nabi, bukan rasul, maka jangan pernah menyatakan nek aku ya insyaallah ora tergoda ngono kuwi. Insyaallah ya godaan iblis setan gampang saya taklukkan. Nabi Adam saja pernah tergoda. Apakah ketakwaan kita kepada Allah bisa sama dengan Nabi Adam? Begitu Nabi Adam tergoda melanggar larangan Allah, mendekati sajarah itu, beliau langsung tobat nasuha, diterima tobatnya oleh Allah. Karena memang tidak pernah tergoda lagi dengan bujuk rayu iblis. Ya. Itu alasan kenapa setan menggoda dengan syajarah. Karena ada larangan dari Allah kepada Nabi Adam, jangan mendekati pohon ini, maka setan iblis menggoda melalui pohon itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa? Pada ayat 121, apakah sebelum memakan dari buah pohon itu aurat Adam dan Hawa tertutup? Iya. Ada yang menafsirkan begitu, sebelumnya tertutup. Begitu melanggar larangan Allah, sehingga aurat beliau berdua terbuka, sehingga masing-masing berusaha untuk menutup aurat min warokil jannah, dengan dedaunan surga, dengan dedaunan jannah. Karena malu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Kalau dilihat zahir ayatnya, memang sebelumnya tertutup. Masing-masing aurat beliau berdua itu tertutup. Namun terbukanya bagaimana tidak bisa kita bayangkan. Wallahu a'lam bagaimana terbukanya, yang jelas peristiwa itu terjadi. Karena Allah yang mengabarkan, Allah yang menginformasikan, Allah yang mengabadikan. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan buka-buka aurat-auratnya, jangan diumbar. Nah, sebelum pelanggaran itu, aurat beliau berdua tertutup. Begitu terbuka, malu, sehingga berusaha untuk menutupi aurat. Ya, terus yang ketiga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah ia. Apa kedurhakaan dan kesesatan Adam sehingga Allah murka kepadanya? Ia melanggar larangan Allah dengan mendekati pohon larangan tadi. Namun pelanggaran Nabi Adam, dosa Nabi Adam, pelanggaran beliau jangan disamakan dengan pelanggaran kita. Kesesatan kita itu jauh lebih dalam. Wis kesesatannya dalam, dosane oke, kon tobat ora gelem. Kapok lombok. Nabi Adam melanggar mendekati pohon larangan. Begitu mengetahui bahwa beliau telah melanggar, tobat betul kepada Allah. Mohon ampun betul kepada Allah. Dan tidak pernah terbujuk rayu lagi oleh iblis, oleh setan. Meski bahasa di situ disebut tersesat,
Namun jangan samakan dengan kesesatan kita manusia yang penuh dosa ini. Beliau itu melanggar pohon larangan, berarti melanggar larangan Allah. Maka oleh Allah dikatakan bahwa Adam itu melanggar, itu hak prerogatif Allah yang maha segalanya. Kalau yang mengatakan melanggar itu Allah, itu kuasa Allah, hak Allah. Tapi kita manusia tidak boleh mengatakan bahwa Nabi Adam itu tersesat, ini tidak boleh kita. Siapa kita? Kalau yang mengatakan Allah, ya memang Allah itu maha tinggi. Dan ingat, yang dilakukan Nabi Adam, menyesal betul, mohon ampun betul pada Allah, tobat nasuha betul, dan diterima tobatnya oleh Allah. Ya, terus? Jika pada waktu itu Adam tidak tergoda oleh bujukan setan, apakah berarti Adam tetap kekal di surga, sehingga Adam tidak diturunkan Allah ke bumi, dan manusia tidak ada di muka bumi ini, sehingga kita semua saat ini tidak akan diciptakan oleh Allah? Itu yang maha mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu peristiwa yang sudah pernah terjadi dan diinformasikan langsung oleh Allah, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kewajiban kita hanya mengimani dan jangan berandai-andai terhadap satu informasi, satu peristiwa yang sudah Allah informasikan dan diabadikan dalam Al-Quran. Jangan diandai-andai. Nah, nanti kalau berandai-andai begitu, kita juga akan berandai-andai lah. Andai-andai ini bisikan setan juga. Kita akan berandai-andai, jika Allah tidak ciptakan jagat raya ini, berarti kita juga tidak hidup. Jika Allah tidak beri kita nyawa, terus enek apa ada manusia yang hidup? Nah, nanti akan berandai-andai. Maka sesuatu peristiwa yang memang sudah Allah informasikan, kita wajib mengimani dan jangan berandai-andai tentang itu. Itu satu kekonyolan kalau kita berandai-andai. Andai Nabi Adam tidak melanggar buah larangan dan tidak diturunkan ke muka bumi, apa kita manusia juga tidak hidup di muka bumi dan tidak ada manusia? Nah, kita akan berandai-andai. Andai iblis tidak ngojok-ngojoki Nabi Adam, Nabi Adam tidak akan melanggar larangan Allah. Lah kita akan berandai-andai lagi. Jika iblis nurut perintah Allah, diperintah sujud pada Adam, iblis akan sujud. Tentu iblis tidak akan menyesatkan dan tidak ada manusia yang tersesat. Itu suatu kekonyolan, pengandaian yang tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena informasi itu sudah langsung Allah berikan. Kewajiban kita mengimani la raiba fihi, tanpa meragukan dan juga tanpa mengandai-ngandaikan. Ya, ada lagi.